Kita tahu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang larangan kepada kita umat Islam berputus harap dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah. Salah satunya yang bisa kita lihat dari yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan hambanya yang mulia Rasulullah yang bernama Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya ketika beliau memerintahkan para putranya itu untuk mencari salah satu putra beliau yang lain yang bernama Yusuf alaihissalam. Walaupun anak-anaknya ini berbohong ya, tapi inilah rahasia yang Allah itu menyebutnya juga di dalam awal surah Yusuf itu ahsanal qasas, cerita yang terbaik yang pernah dikisahkan gitu kan di dalam Al-Qur'an. Ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Endingnya luar biasa. Sedih ceritanya. Allah menguji seorang hambanya yang bernama Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi memang diuji terus Nabi Ya'qub itu. Dibohongi oleh anak-anaknya bahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku, ya baniya idhabu, pergilah kalian, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, carilah berita keberadaan Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Ibrani menjadi Benjamin. Di Indonesia ada juga yang memakai kata Benyamin. Salah satunya seniman Betawi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afih. Dia muslim itu. Benyamin. Cari itu. Jangan pernah, bahkan kata beliau di sini dikutip oleh Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam mencari dua saudara kalian itu. Kenapa? Innahu la yayasu min rahillah illa alqaumul kafirun. Karena kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya orang-orang yang kafir. Jadi banyak ayat yang lain yang message-nya, yang pesannya kurang lebih sama. Sehingga ulama menyimpulkan, Rasulullah bahkan menjelaskan sebelumnya dan dijelaskan juga oleh para ulama, haram hukumnya kita merasa berputus harap, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Haram hukum dari rahmat Allah. Apalagi yang namanya taubat. Kita tahu manusia pasti punya masa lalu ya. Tidak ada yang bersih semuanya, tidak ada yang semuanya bersih. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya menjanjikan bahwasanya orang yang bertaubat itu adalah seperti orang yang tidak punya lagi dosa, hilang. At-taib minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi, terhapus. Masya Allah. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 87. Optimisme ya istilahnya. Tergambar juga di hadis Nabi SAW yang potongannya bisa kita kutipkan. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim ini. Bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat untukmu. Cari menjauh lagi, melebar lagi, berkembang lagi. Apa-apa yang bisa bermanfaat untuk dirimu, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangat, cari terus.
optimis. Jangan kendor ya, karena istilahnya sekarang. Jangan pernah kendor, jangan kasih kendor. Apalagi ketika kita melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, dalam upaya kita membuat diri kita ini menjadi bermanfaat untuk orang banyak ya kan. Khairun nas anfa'uhum linnas ya kan. Orang yang terbaik itu kan banyak ya, orang-orang yang terbaik itu salah satunya adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Ada 3 poin. Bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat untukmu. 1, wasta'in billah. Tapi jangan lupa minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan. Makanya diulang kan di surah yang wajib. Tidak sah kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Yang di dalam surah Al-Fatihah itu nasta'in, nasta'in, nasta'in. Iyyaka na'budu. Kami hanya beribadah kepadamu ya Allah. Keduanya lanjutannya nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu lah nasta'in. Wasta'in billah kata Nabi SAW. Jangan pernah merasa wasta'in billah, memohon pertolonganlah pada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'ajjaz, jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah. Ini 1 poin. 1 titik ya. Dan ketika kita melihat hadis Nabi SAW yang lain, ada kesan bertentangan. Ada kesan bertentangan dalam sebuah hadis yang berasal diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu memohon agar diberikan nasihat. Ya Rasulullah, tolong saya berikan nasihat. Nah, salah satu nasihat beliau itu, alaika bil ya'si mimma fi aidin nas. Sepintas seolah-olah bertentangan. Tadi kita diharamkan oleh para ulama yang berdasarkan ayat tadi berputus asa, tapi di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, alaika bil ya'si mimma fi aidin nas, hendaklah engkau berputus asa dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Ending kalimat ini yang harus kita perhatikan. Hendaklah kamu berputus harap, jangan berharap maksudnya. Jangan berharap terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Sudah ketangkap sebenarnya. Ulama menjelaskan maksudnya apa. Yang diharamkan itu kita adalah berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya terhadap manusia jangan. Seperti itu. Bahkan perintahnya alaika. Alaika ini ya perintah ya, kalau kita belajar bahasa Arab yang basic juga. Hendaklah kamu berputus asa dari manusia. Maksudnya apa? Jangan berharap kepada manusia, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali lagi ke ayat yang tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di hadis yang lain, wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa ikhtiar ya. Ikhtiarnya kerjakan, usaha-usaha duniawinya dikerjakan, habis itu, dan itu yang terpenting sesungguhnya. Doanya itu, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya itu. Tapi bohong juga kalau hanya berdoa tanpa usaha ya kan. Hanya berdoa tanpa usaha juga bohong. Itu tidak ada ikhtiar. Jadi ini satu hadis yang kurang lebih sama, maknanya sama dengan redaksi yang berbeda. Ini ceritanya tentang seorang laki-laki yang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya berbeda-beda ya, sahabat menyampaikan. Ada 3 poin sebenarnya. Itu poin yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Ayyub Al-Ansari yang menyampaikan hadis ini. Kata beliau, tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Abu Ayyub Al-Ansari, redaksinya sedikit berbeda. Ada seseorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau itu kata Abu Ayyub Al-Ansari, mohon dinasehati.
Banyak ya hadis yang bercerita tentang orang-orang yang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bagus kita teladani, dan ketika kita membaca ini kita lakukan gitu. Karena ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan saya nasihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi shalatika fasalli salata muwaddi'." Ini sering kita dengar. Jika kamu melaksanakan salat, fasalli salata muwaddi'. Hendaklah kamu salat seperti salatnya orang yang terakhir. Artinya apa? Habis itu enggak salat lagi, bukan selesai, bukan tamat salatnya. Maksudnya karena umur kamu enggak ada lagi. Ini banyak disampaikan oleh para asatiz kita. Salah satu cara membuat kita khusyuk, beribadah, bersemangat dalam kita beramal, itu adalah mengingat kematian, zikrul maut. Banyak syair-syair dikumandangkan oleh para ulama, itu digubah ya. Tapi jangan terpaku kepada syair itu. Kepada pesan Rasulullah dan kepada pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang ada di dunia ini kecuali hanya satu, kan, kematian. Kita ngebangun rumahnya belum selesai, orangnya sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak ya. Kan banyak. Rumahnya bagus, besar, aman, CCTV, security. Ternyata dia terjatuh di rumahnya sendiri. Ada seperti itu. Cara Allah itu. Zikrul maut. Mengingat kematian. Sudah kita ulang-ulang hadisnya di sini, tapi kita tidak fokus ke sana. Idza qumta fi shalatika fashalli salata muwaddi'. Kata Nabi. Satu, kalau kamu salat hendaklah salat seperti orang yang terakhir. Habis itu kamu enggak bisa salat lagi karena kamu habis jatah kamu tinggal di dunia ini. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, ini bagian dari yang tadi, wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu wadan. Jangan pernah kamu berucap, jangan pernah kamu berkata-kata yang di kemudian hari kata-katamu itu membuat kamu menyesal. Jangan sembarangan ngomong maksudnya. Ya nggak apa-apa minta maaf, tapi jangan kalau bisa jangan sampai kamu menyampaikan sesuatu itu yang menyakiti orang lain, sehingga pada akhirnya kamu sadari ternyata yang kamu ucapkan itu memang salah, memang nggak benar. Jadi dipikir dahulu. Ini tentang lisan ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, itu di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Benar-benar dijaga lisanmu itu. Aku jamin kalian surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu wahai umatku bisa menjaga sesuatu yang di antara dua, ada dua ya kan. Pertama di antara dua ini rahang, lidah, dan yang kedua adalah di antara dua paha ini, kemaluan. Pasti kamu surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku jamin itu. Kalau kamu mampu menjaga, mohon maaf, lisan dan kemaluan. Orang kan banyak terjerumus pada dua hal itu. Nafsu, satu, ya nafsu berbicara, dan nafsu syahwat ya. Dipikir dahulu kata-kata itu. Bijak. Mengayomi ya istilahnya. Wise, ya kan, bijak. Sampaikan kata-kata itu dengan kata-kata yang tidak membuat orang lari dalam segala hal, dalam dakwah. Kemarin ramai ya, banyak sekali istilah-istilah kontroversial kan kemarin itu. Hal-hal yang kontroversial itu karena apa? Ya mungkin tidak difikirkan dahulu kan. Ketika akan disampaikan, ngerasa aman-aman saja. Ternyata ada yang tidak nyaman, ya kan, jadi ramai, gaduh. Wala takallam bi kalamin ta'tazir minhu ghadan. Jangan pernah kamu mengucapkan satu kalam ucapan, perkataan ta'tazir minhu ghadan. Besok-besok kamu menyesali itu. Kamu menyesal itu. Nah, yang kita garis bawahi, wajma'il yasa. Bukan Ustaz Ilyas ya. Wajma'al iyasa mimma fi yadayn nas. Kalimatnya sedikit berbeda.
dan kumpulkanlah, himpunkanlah, maksudnya maksimalkanlah keputusasaanmu terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Nabi mengucapkan kalimatnya seperti itu, maksudnya apa? Jangan berharap sama manusia, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi bukan meninggalkan ikhtiar ya. Bukan meninggalkan ikhtiar, tapi setelah ikhtiar itu dilakukan bahkan dengan maksimal. Tadi kan ihris ala ma yanfa'uka. Semangat, semangat kata Nabi SAW. Jangan pernah merasa lemah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu dalam pekerjaan, apalah bisnis apapun, semangat. Tapi jangan difokuskan ke situ. Endingnya itu adalah kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Engkau yang memutuskan. Diperkuatlah itu doa-doanya kan. Salat sunnatnya, iya kan. Karena doa juga bagian dari ibadah. Dipilih lagi. Beberapa hari ini berkali-kali hujan lebat. Wah, jangan ini. Jangan lupa sunnah Nabi SAW ketika hujan lebat itu berdoa. Selain ngangkat jemuran ya. Iya kan. Selain ngangkat jemuran, doa aja. Doanya itu dibuka pintu langit kata Nabi SAW ketika hujan lebat. Yang tiap hari ya azan dan iqamat. Ketika kita sholat saat bersujud, ketika sepertiga malam terakhir tadi, banyak sekali. Saat-saat itulah kita menyerahkan apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan. Yang boleh jadi itu berhasil langsung, tapi berapa banyak juga apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah itu tertunda. Tidak ada yang tidak dijawab oleh Allah ya, ingat. Kata Nabi SAW, tidak ada doa yang tidak dijawab. Tapi prosesnya itu kadang-kadang setahun, kadang-kadang bertahun-tahun. Kadang-kadang bertahun-tahun. Tapi saat panjangnya proses itulah sebenarnya kalau kita sadari, itu Allah memperpanjang ibadah, akumulasi ibadah kita kepadanya. Iya kan? Kan makin panjang kita berdoa, sementara doa itu adalah ibadah. Makin banyak, misalnya ya orang berdoa sehari dijawab, itu kan doanya jadi selesai kan? Bayangkan dengan orang yang berdoa dijawabnya setahun. Berapa kali itu dia berdoa? Berkali-kali. Jangan-jangan dia nangis-nangis itu. Ini urusan duniawi ini. Urusan duniawi. Disindiran juga untuk kita. Sementara untuk akhirat jangan-jangan ya. Jangan sampai. Kita tidak seperti berdoa mengharap maksimalnya kita berdoa. Bersungguh-sungguhnya kita berdoa dalam mengharapkan duniawi. Yang toh itu kalau sifatnya duniawi apalagi materi. Salah-salah itu hilang kan. Iya kan? Kalau kita tidak infakkan untuk Allah, untuk Islam, hilang itu. Tapi bisa nangis loh itu. Gagal ini, gagal itu. Tapi tadi ketika kita kuat sekali mengikatkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itulah ibadah itu menjadi panjang. Kata siapa? Ustaz Adi Hidayat itu. Kayak ketika kita menghafal Al-Qur'an itu loh. Ada orang yang mudah banget kan menghafal, ada yang lama. Beliau menghibur nih kepada yang lama. Boleh jadi itu karena dosa-dosa orang itu. Sehingga ada orang yang ketika menghafal surah apalah, sebutkanlah surah apa. Surah Al-Mulk. Ada yang bisa sehari, ada yang bisa setengah hari, ada yang bisa sebulan baru bisa. Tapi bayangkan dalam proses dia mengulang-ulang itu berapa huruf yang dia baca itu. Artinya sepanjang itulah rahmat Allah turun. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu ikhlas karena Allah, rahmat Allah akan turun. Jadi kata Ustaz Adi Hidayat itu, ya kita melihat ya banyak penjelasan itu. Sindiran kepada kita. Kamu tuh dikasih pahala lebih banyak sebenarnya. Walaupun nanti yang begitu sudah hafal ya, tantangannya adalah dia menjaga hafalannya kan. Kalau enggak dia ulang hilang. Dan ketika dia ulang itu berkali-kali, kita nggak pernah ngitung itu surah yang kita baca itu berapa huruf. Yang satu huruf itu dibayar 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibayar 10 kebaikan ya. Alif Lam Mim itu kan 30 kan. Kok hitung-hitungan karena Nabi yang mengajarkan, Allah yang mengajarkan. Bayangkan kalau ada orang yang baru sebulan hafal surah Al-Mulk. Atau sebulan pun belum hafal-hafal, tapi dia berusaha ya, dia ulang itu.
Selama itulah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kita mengharapkan sesuatu, berdoa ya. Doa itu adalah ibadah. Ketika enggak dikasih itu sesuatu itu oleh Allah, kita berdoa terus itu, ya Allah, saya mohon ya Allah ini harta yang halal. Iya kan? Mohon anugerahkan kepada saya ini ya Allah. Belum dijawab itu. Main nangis itu. Minta dunia ini, minta dunia. Tapi karena halal ya, kita boleh kan meminta kan. Karena doa itu sepanjang itulah ibadah. Misalnya orang itu keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terkabul doanya, dalam ibadah juga kan. Dan aku, kata Nabi SAW, lebih senang kalau doaku itu justru dijawabnya nanti dibalasnya setelah kehidupan di akhirat nanti. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah haram hukumnya kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dua hadis ini dengan redaksi sedikit berbeda, terhadap apa-apa yang di tangan manusia, justru kalimatnya itu Nabi mengucapkan berputus asalah kamu dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap dah, salah seperti itu. Jangan berharap. Karena yang menentukan itu pada akhirnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya deal hari Ahad, kita mengerjakan sesuatu akan dibayar berapa misalnya? 100.000, 200.000, udah deal. Ternyata gagal. Jangan lupa itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena musibah kan. Dan jangan lupa juga doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala dari musibah ini ya Allah. Ini musibah dan Engkau yang mengatur. Udah di depan mata. Udah janji, benar. Berikan saya pahala ya Allah. Wa khlufni khairan minha. Dan ini Nabi yang mengajarkan kan kalimatnya. Dan mohon ya Allah ganti. Kalau bisa dengan yang lebih baik, minimal sama. Ini wallahi, seorang teman cerita ini kejadian nyata minggu kemarin, pekan kemarin, benar diganti, harganya senilai. Ini contoh aja 100.000 ya, nilai sesungguhnya bukan 100.000. Benar. Ada sesuatu yang lain, kerjaan sama kata dia nilainya itu, dengan yang hilang itu, Walaupun ketika itu tidak diganti dengan bentuk yang sama, jangan berkecil hati juga. Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Harapan kita yang selalu terikat dengan Allah itu, yang menurut manusia itu tidak ada nilainya, tapi di hadapan Allah itu nilainya. Karena dialah kekasih yang sesungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jangan pernah berharap dari apa yang ada di tangan manusia, tapi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyampaikan ikhtiar. Usaha-usaha yang harus juga kita laksanakan selama itu sesuai dengan aturan Allah ya, syariat ya. Tidak yang haram seperti itu.